Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala naji ila midin ma ba'd. Nas'alullaha tabaraka wa ta'ala ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ikhwani azanallahu wa iyyakum. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk antum semua dalam rangka kita berusaha memahami bersama bagaimana kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Nah, sekarang kita sudah sampai pada fiil. Fiil kemarin sudah kita bahas, itu fiil ditinjau dari, kita lihat, fiil ditinjau dari tarkibnya, ini sudah kita bahas. Kemudian juga kita bahas itu fiil zamani wuku'ihi, ditinjau dari zamanu wuku'ihi, itu sudah kita bahas. Nah, ma'mulnya juga kita sudah bahas, silakan dilihat di video yang sebelumnya. Sekarang kita akan bahas atau masuk pada pembahasan selanjutnya, itu fiil ditinjau dari fa'iluhu. Fiil ditinjau dari pelakunya. Siapa yang melakukan? Ingat, fiil adalah kata kerja. Nah, kata kerja tentu saja ada orang yang mengerjakan. Nah, kalau itu, kalau ditinjau dari pelakunya, maka terbagi menjadi dua. Fiil itu ada yang ma'lum dan ada yang majhul. Ada yang majhul. Ma'lum artinya sudah diketahui pelakunya. Pelakunya sudah jelas, pelakunya sudah diketahui. Contohnya, yaktubu Muhammadun ad-darsa. Muhammad menulis pelajaran. Muhammad, siapa pelakunya di sini? Pelaku yang melakukan pekerjaan menulis Muhammad, jelas. Maklum berarti dia adalah fi'il maklum. Yaktubu fi'lun lil maklumi, gitu. Adapun untuk majhul itu adalah fi'il yang tidak diketahui pelakunya. Entah karena memang nggak tahu atau karena memang sudah terlalu jelas, nggak usah disebutkan lagi, gitu. Taib. Cara pembuatannya ternyata ada cara-cara tertentu untuk membuat fi'il yang majhul. Maksudnya pelakunya itu nggak diketahui. Nah, apa itu? Untuk fi'il madi, mengkasroh huruf sebelum terakhir. Ini rumusnya. Mengkasroh huruf sebelum terakhir dan mendomah huruf sebelumnya. Mengkasroh huruf sebelum terakhir. Qoro'a, contohnya qoro'a, sebelum terakhirnya adalah huruf ro, maka dikasroh menjadi kuri'a. Coba kita perjelas dulu. Nah, ini qoro'a menjadi kuri'a. Nah, huruf sebelum terakhir dan mendomah huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya itu huruf qaf di sini menjadi kuri'a. Istaghfara huruf sebelum terakhirnya adalah fa, maka di kasroh fa-nya. Dan fira di sini ya. Dan huruf sebelum fa yang berharokat di sini ta dan i itu didomah, mendomah huruf sebelumnya. Ustughfira, jadi ustughfira. Yang sukun tetap dibiarkan sukun. Fi'il mudhari, adapun yang bentuk fi'il mudhari, maka kita bisa lihat di sini mendomah awalnya dan menfathah huruf sebelum terakhir. Kita domah di awal dan menfathah sebelum yang terakhir. Cukup dua. Perhatikan yaqra'u ini kita domah huruf awalnya itu ya menjadi yu. Yang sukun tetap disukun, huruf sebelum terakhirnya di fathah. Ro sudah fathah, maka dibiarkan menjadi yaqra'u menjadi yuqra'u. Kalau ini yaqra'u membaca, kalau yuqra'u dibaca, artinya dibaca gitu. Yastaghfiru ini ya-nya di dhamma, kemudian huruf sebelum terakhir di fathah. Yustaghfaru. Kalau ini yastaghfiru artinya mengampuni, yustaghfaru diampuni gitu. Diampuni. Qara'a artinya membaca, quri'a artinya dibaca. Istaghfara artinya meminta ampun, ustughfira artinya dimintakan ampun. Taib. Itu fi'il kalau seandainya ditinjau dari pelakunya. Coba sekarang kita lanjut dulu. Fi'il ditinjau dari tasrifihi, ditinjau dari tasrifannya. Fi'il ditinjau dari tasrifnya. Seperti apa? Nah, ada fi'il jamid dan ada fi'il mutasarrif. Jamid maksudnya tidak bisa ditasrif. Tasrifan ya, silakan kembali ke video tentang tasrif.
jamid adalah fiil yang tidak bisa ditasrif. Ingat, fiil itu ada 3, fiil madhi, mudhari, dan amr. Jika seandainya fiil itu bisa diubah dari fiil madhi ke fiil mudhari, kemudian fiil amr, itu namanya fiil itu bisa ditasrif. Sedangkan ini fiil jamid adalah fiil yang tidak bisa ditasrif. Sedangkan mutasarrif bisa ditasrif. Bisa ditasrif. Fiil yang tidak bisa ditasrif itu hanya fiil madhi dan hanya fiil amr. Nah, yang hanya fiil madhi ini adalah bentuknya seperti ini. Laisa, asa, ni'ma, bi'sa. Ini adalah fi'il. Semuanya ini adalah fi'il. Laisa, asa, ni'ma, bi'sa. Semuanya ini adalah fi'il. Akan tetapi dia tidak bisa ditasrif menjadi fi'il mudhari atau fi'il amr. Hanya bentuknya seperti ini aja. Dan terus akan seperti ini. Begitu juga dengan yang hanya fi'il amr. Hab, ta'al, ta'allam. Hanya terus dalam bentuk hab dan ta'al, ta'allam. Sedangkan fi'il yang mutasarrif adalah fi'il yang bisa ditasrif. Cuman di sini kita bagi lagi bahwasanya pentasrifannya ada yang sempurna dan ada yang tidak. Kalau yang sempurna disebut tamun, sempurna, sedangkan yang tidak sempurna itu disebut nakis. Apa yang disebut dengan tam? Tam itu bisa madhi, mudhari, dan amr. Bisa ketiga bentuk fi'il tersebut. Contohnya zahaba, yazhabu, izhab. Kalimat zahaba ini bisa ditasrif menjadi fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Berarti dia adalah mutasarrif tam. Fi'il mutasarrif tam. Kenapa? Karena bisa ditasrif ke semua fi'il. Bisa ditasrif dengan sempurna. Adapun mutasarrif nakis yang bisa ditasrif tapi tidak semuanya. Hanya fi'il madi dan mudhari. Tidak ada fi'il amrnya, hanya dia bentuk fi'il madi dan mudhari'nya saja. Contoh, mazala menjadi ma yazalu. Enggak ada fi'il amrnya. Ma bariha menjadi ma yabrahu. Hanya fi'il mudhari, enggak ada fi'il amrnya. Ausyaka yushiku. Begitu juga ausyaka yushiku, tetap bisa ditasrif, cuman tidak ada fi'il amrnya, tidak sempurna. Ini dia. Makanya dikatakan dia adalah fi'il mutasarrif nakis. Tapi kalau ada kalimat-kalimat yang susah mungkin bisa ditanyakan. Mudah-mudahan ada waktu masih ya. Fi'il ditinjau dari perubahannya. Ini sama tatkala kita membahas taghyirihi pada isim. Ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Kalau yang mu'rab itu berubah harokat akhirnya. Fi'il yang bisa berubah harokat akhirnya hanya fi'il mudhari. Ingat, fi'il yang bisa berubah harokat akhirnya hanya fi'il mudhari. Terkadang bisa dibaca yazhabu atau lan yazhaba. Yazhab di sini menjadi yazhaba karena didahului oleh lan. Lam yazhab. Terkadang dia dhammah, terkadang dia fathah, dan terkadang dia itu sukun. Dalam artian yazhabu fi'il mudhari ini bisa berubah harokat akhirnya, maka dia disebut dengan fi'il mu'rab. Sedangkan di sana ada fi'il yang mabni, tidak berubah harokat akhirnya. Siapa aja fi'il mabni itu? Fi'il mabni itu adalah fi'il madhi. Yang pertama adalah fi'il madhi. Fi'il madhi. Contohnya zahaba. Kalau sudah zahaba, kemasukan lan atau kemasukan lam, penjazm atau penasab enggak akan bisa. Tetap zahaba. Fi'il amr, izhab. Semua fi'il amr itu mabni sebagaimana fi'il madhi. Dan fi'il mudhari. Di sana ada beberapa fi'il mudhari yang dia itu mabni. Pada asalnya fi'il mudhari adalah mu'rab. Akan tetapi di sini fi'il mudhari ada yang mabni juga, yaitu hanya pada fi'il mudhari yang ada nun niswahnya. Yazhabna. Yazhabu seharusnya yazhabu menjadi yazhabna. Ada nunun niswah, ini disebut dengan nunun niswah. Nun di akhir fi'il mudhari yang berharokat fathah. Maka yazhabna ini dia mabni atas tanda sukunnya. Dia akan mabni terus. Nah, fi'il mudhari yang kedua adalah fi'il mudhari yang ketambahan nunun taukid.
Nunun taukid. Nunun taukid maksudnya adalah nun yang digunakan untuk menguatkan. Yazhabanna, yazhabanna. Sering sekali bahwasanya nunun taukid itu muncul dalam keadaan bertasdid, bertasdid. Yazhabanna, yazhabanna gitu. Sama-sama berharokat fathah nunnya, cuma ada ini nun taukid dan ini nunu niswah. Nah, bagaimana cara membedakan bahwasanya ini nun taukid atau nun niswah? Lihat harokat sebelumnya. Kalau fi'il mudhari yang mabni berharokatkan fathah, maka nun setelahnya adalah nun taukid. Jika seandainya fi'il mudhari harokat sebelum nun itu adalah sukun, maka nun di sini adalah nunun niswah. Nunu niswah itu fi'il ditinjau dari perubahannya. Wallahu alam. Semoga pelajaran kali ini bisa dipahami. Naqtatim bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.